Hai semuanya, sawadee apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita melihat di internet banyak sekali foto-foto di mana Por dan juga Robert prosesi mereka menjadi seorang biksu di Thailand. Rambutnya dibotakin, kemudian alisnya juga dibotakin. Por dan juga Robert adalah dua di antara 5 saksi yang bersama Teng Monida pada saat malam kejadian dia tenggelam di Sungai Chao Phraya. Nah, Robert nama lengkapnya adalah Paibun Tri Kanjananan, sedangkan Por nama lengkapnya adalah Tanupat Lertawewit. Sebenarnya aku mengamati ya selama 7 tahun tinggal di Thailand, kok aku melihat ada pattern yang kurang lebih berulang begitu. Maksudnya, jadi kalau ada kasus besar di Thailand dan dijadikan perhatian publik di Thailand, itu kok orang-orang yang diduga menjadi tersangka atau bahkan sudah menjadi tersangka pun mereka melakukan apa yang kalian lihat seperti ini, seperti mereka menjadi seorang biksu. Nah, kalau aku tangkap dari berita ini teman-teman, kita akan coba bahas lebih detail ya. Ada backgroundnya, ada juga fakta-faktanya, dan apa tujuannya, dan juga analisaku kenapa mereka melakukan ini. Kita akan bahas lebih detail di video kali ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini biar aku semakin semangat untuk mengawal kasus dari Teng Monida ini. Oke, yang pertama adalah kenyataannya ataupun juga kejadian faktanya adalah di tanggal 15 Maret lalu, ini kan sekarang udah tanggal 17 ya, 2 hari yang lalu, media memang mencatat dan juga melihat bahwa sekitar jam 9 malam mereka berdua ini tiba di Tempel Ratchaburi, namanya adalah Tempel Wat Tamai, dan di tanggal 16 Maret lalu atau kemarin mereka resmi melakukan prosesi menjadi seorang biksu. Tapi yang anehnya begini, Ratchaburi itu jaraknya dari kota Bangkok sekitar beberapa jam teman-teman. Bagaimana mungkin kok wartawan itu bisa tahu mereka melakukan prosesi tersebut bahkan juga diberikan akses. Kalian kan bisa tahu kan ya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan foto-foto terbaik mereka, angle-angle terbaik mereka kalau para wartawan tidak diberikan akses. Sebenarnya tujuannya apa? Oke, ini adalah pertanyaan basic yang pertama. Kemudian pada saat prosesi mereka menjadi seorang biksu, minimal ini adalah sudah 15 hari. Keterangan dari kepala viharanya. Biksunya bilang bahwa mereka minimal ada 15 hari di situ, tapi apakah ini akan diperpanjang atau tidak, itu belum tahu ke depannya. Dan mereka itu menggunakan prosesnya itu kayak gaya India masa lalu dengan cukuran dan juga kain coklat yang mereka miliki. Kalau tujuannya mereka secara agama ya, tujuannya sih, ini nggak tahu sih secara agama atau bukan, karena kalau nggak salah si Robert itu bilang di wawancaranya bahwa dia itu bukan beragama Buddha ya, tapi dia melakukan ini demi memberikan kedamaian dan juga sumbangan doa untuk Teng Monida, walaupun dia bukan beragama Buddha. Karena untuk warga Thailand sendiri ataupun secara umum ya, sepengetahuan aku bahwa Buddhis itu bukan hanya sekedar agama, tapi juga sebagai filosofi. Ada yang punya agama tertentu, tapi juga menganut filosofinya adalah Buddhis. So, it's another story, tapi ini adalah backgroundnya. Nah, kemudian dalam acara tersebut kan mereka ditasbihkan sebagai Brahmana, tujuannya untuk menyumbang doa dan juga memberikan baik ke apa itu kayak doa-doa dan juga ucapan yang memudahkan Teng Monida di kehidupan selanjutnya. Itu adalah kepercayaan dari masyarakat di Thailand. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dulu. Tujuannya apa, Anjas? Kira-kira kok mereka seperti itu? Ini agak unik nih. Kalau tujuannya aku tangkapnya adalah ini lebih kayak membersihkan citra, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah untuk menyendat proses penyidikan mereka, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah ini kemungkinan besar bisa menjadi salah satu hal yang membuat kasus ini akan mempermudah bagi mereka. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah begini, citra, membersihkan citra dari masyarakat di Thailand. Karena suka nggak suka, biksu itu adalah posesi yang cukup statusnya sangatlah dihormati di Thailand. Jadi ya, memang kita nggak bisa menutup mata, ada oknum-oknum biksu yang bertindak tidak sesuai ajaran mereka. Tapi pada umumnya di Thailand juga sama seperti di Indonesia, masyarakat kita itu punya berbagai macam backgroundnya. Ada yang bawah, menengah, dan juga atas. Tapi kalau aku melihat dari yang menengah ke bawah ya, di Thailand itu, mereka pada saat melihat seseorang menjadi biksu, apapun backgroundnya itu cenderungnya menghormati. Nah, pada saat mereka menjadi biksu, kalian harus tahu ya, bahwa bagaimana tersiksanya. Bagi aku sih tersiksa menjadi biksu, karena bisa bayangkan mereka harus bangun pagi, meditasi, tidak boleh pegang handphone, tidak boleh lihat internet, tidak boleh makan makanan enak, tidurnya juga harus di tempat yang tidak senyaman mereka biasa.
Kemudian juga mereka tiap pagi kan harus mencari donasi ya, karena mereka makan itu hanya rely kepada donasi dari warga sekitar gitu, warga yang mereka kunjungi. Jadi itu adalah bagaimana untuk daily mereka selama 15 hari. Tapi ada uniknya juga nih, ada investigasi dari salah satu wartawan di media Thailand ya. Ini mereka mengikuti di provinsi ini bahwa ada dugaan nih, ada saksi yang ngomong begini, kok saya itu melihat Robert dan juga Paul, mereka itu tidak tinggal di tidak tinggal di tempel tersebut, karena notabene biasanya para biksu itu tinggalnya di tempel tersebut, ada tempat khususnya begitu. Mereka saksi ini menduga bahwa kayaknya si Robert dan juga Paul itu tinggal di sebuah resort mewah di dekat daerah sini. Oke, ini masih dugaan dan juga saksinya juga pun dikaburkan wajahnya karena belum ada bukti yang terlalu kuat ya, ada rekaman CCTV-nya atau enggak. Ada sih rekaman CCTV adalah mobil yang mereka kendarai, kok itu melaju ke sebuah resort. Oke, ini masih menjadi investigasi. Tapi menurut aku juga aneh ya, kalian tahu kan background kasus ini sendiri kan bahwa mereka ini kan di speedboat Sungai Chao Phraya, sudah ada 10 botol minuman alkohol dengan perempuan cantik di sana, kok tiba-tiba berubah 180 derajat ke dalam kehidupan biksu yang tidak ada kenikmatan duniawinya. Padahal kalau di kejadian sebelumnya itu adalah identik dengan kenikmatan duniawi. Apakah yakin ini adalah pure karena mereka ingin menjadi orang yang lebih baik, ataukah ini adalah salah satu strategi mereka di kemungkinan kedua, yaitu adalah untuk menghambat penyidikan? Kenapa seperti itu? Suka tidak suka, pada umumnya adalah pada saat mereka sedang menjalani prosesi sebagai seorang Buddha, seorang Mang ya, di sini itu mereka selama 15 hari agak sulit untuk diganggu-gugat oleh penyidik Kota Bangkok. Maksudnya, jadi pada saat penyidik Kota Bangkok membutuhkan keterangan-keterangan terbaru dari Por dan juga Robert, itu akan ada kendalanya, keterbatasan. Pertama, mereka lokasinya berada di Ratchaburi, provinsi yang berbeda dari Kota Bangkok. Kedua, mereka sedang menjalani prosesi sebagai seorang Mang ya, atau biksu. Dan mereka punya alasan yang kuat ya, mereka nggak punya handphone, mereka nggak bisa diakses sebagainya, itu akan menjadikan kendala bagi mereka. Itu bagi aku sih, kalau secara pribadi, opini Queen adalah salah satu strategi mereka untuk mengulur-ulur waktu. Karena kalian tahu kan ya, kita itu masih kurang lebih adalah sebulan lagi hasil otopsi secara keseluruhan dari Teng Monida yang kedua akan dirilis. Hasil otopsi itu tidak melulu hanya 1 bulan tuh sekaligus semuanya dikeluarin. Itu bertahap teman-teman, hasil otopsi itu dikeluarkan. Misalnya waktu kematian, penyebab ini, masing-masing isu kan ada sekitar kalau nggak salah tuh 20 titik di tubuhnya Teng Monida yang membuat pertanyaan dari masyarakat Thailand. Nah kan untuk menjawab isu-isu tersebut itu tidak semuanya sekaligus karena butuh waktu proses untuk laboratorium. Nah yang kedua menurut aku sih kalau untuk mereka berdua, Robert dan juga Paul ini juga dugaan dari masyarakat Thailand karena untuk membuat penyidikan itu prosesnya terkendala. Kalian masih ingat di mana salah satu saksi juga pada saat mereka diminta untuk tes DNA diambil rambutnya, salah satu saksi ini bilang nggak mau diambil rambutnya karena habis hair transplant. It doesn't really make sense orang yang yang perhatian dengan rambutnya melakukan hair transplant, tapi tiba-tiba gitu kan, hair transplant itu butuh effort yang luar biasa. Kalau biaya sih aku yakin lah bagi mereka itu adalah uang kecil begitu, karena Por ini adalah bisnismen di Thailand dan salah satu bisnisnya tuh punya mobil punya dealer mobil-mobil mewah, mobil sport begitu. Tapi kan butuh effort juga kan ya, capeknya, sakitnya, kok tiba-tiba mau dibotakin begitu. Apakah ini pure karena mereka sudah tobat ataukah strategi? Ya, ini adalah yang tersebar di media massa. Terus yang ketiga adalah pertanyaan teman-teman. Anjas, apakah kalau mereka sudah menjadi biksu, otomatis mereka sudah tidak bisa lagi dihukum? Kalau mereka bersalah, ini menjadi kebal hukum. Aku sudah tanya dengan beberapa teman-temanku di Thailand ya, yang mereka walaupun aku sudah lama di Thailand, tapi paling nggak buat hal-hal yang sifatnya seperti ini, mungkin aku harus tanya dengan warga lokal. Kalau secara aturan hukum, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa jika seseorang tersebut sudah menjadi biksu, itu jika ada perbuatan yang melanggar hukum sebelumnya, atau saat menjadi biksu, atau setelah menjadi biksu, itu akan teranulir, itu tidak ada hukum seperti itu. Tapi memang ada, ini sifatnya kayak sociolinguistik ya. Jadi secara hati
hati aja. Karena posisi biksu di Thailand tuh sangat dihormati sekali, bahkan kalau kalian pergi ke tempat umum ya, kayak di bus, di halte itu mereka menyediakan tempat khusus untuk para biksu, ibu hamil, orang tua tuh ada tempatnya masing-masing. Ini lebih ke masalah psikolinguistiknya aja, sosiolinguistiknya aja untuk memberikan citra kalian jangan terlalu menekan. Untuk para biksu itu ada dari hatinya aja. Tapi kalau dibilang apakah ini akan membuat mereka terbebas dari hukuman, menurut aku sih enggak 100%, karena kalau mereka memang terbukti seandainya kasus ini adalah kasus pembunuhan dan mereka terlibat dalam kasus ini, tetap mereka akan dihukum. Tapi menurut aku langkah ini juga langkah yang sangat bahaya, karena dengan 15 hari ke depan ini mereka sudah tidak bisa lagi dipanggil oleh tim penyidik, sudah tidak bisa lagi dipanggil sewaktu-waktu untuk melakukan tes ini itu, karena juga sedang dilakukan tes otopsi kan ya. Misalnya di otopsi sekarang yang kedua ini ditemukan ada DNA tertentu dan butuh dicocokkan dengan identifikasi dari kelima saksi lainnya. Itu kan akan menyulitkan tim penyidik ataupun juga sidik jari. Kalau sidik jari sih menurut aku agak kecil kemungkinan, karena kalau sidik jari berada di air itu akan cepat sekali hilangnya teman-teman. Kecuali karena sidik jari setahu aku itu bertahan kurang lebih ya bisa 8 sampai beberapa hari. Aku membaca di jurnal sidik jari itu bertahan bisa sampai 8 sampai belasan jam. Tapi ada juga jurnal yang mengatakan sampai ribuan tahun katanya ada jejak sidik jari. Tapi aku sudah sempat ngobrol dengan salah satu dokter forensik di Indonesia yang mengatakan bahwa dia pernah melakukan evakuasi dan juga melakukan identifikasi sidik jari itu 3 hari itu masih ada sidik jarinya. Asalkan lokasi tempat menempelnya sidik jari tersebut kering dan juga tidak banyak kotoran. Tapi kalau dengan air seperti ini, aku yakin dalam waktu beberapa jam, beberapa menit juga dihapus, sidik jari hilang. Karena sidik jari itu kan kumpulan dari minyak-minyak yang berada di tangan kita. Minyak diberikan air, diberikan sabun juga langsung hilang begitu aja. Nah, kemudian kalau aku melihat dari foto-foto dari por ini ya, kalian cek deh foto-fotonya itu kan sangat angle-nya bagus-bagus ya teman-teman ya. Angle-nya itu bagus-bagus, tahu bahkan mereka melakukan prosesi ini itu angle-nya bagus banget, dan aku yakin wartawan itu sudah diberikan akses oleh mereka untuk datang ke tempel tersebut. Gak mungkin wartawan itu akan tahu kalau tidak diberitahu dan juga diundang. Kalaupun mereka tahu dan tidak diizinkan, aku yakin juga mereka nggak akan bisa mendapatkan foto-foto sebagus ini. Ini adalah salah satu cara aku melihat dari Por dan juga Robert adalah kayak PR-nya mereka ke warga Thailand. Oke, whatever happened in the past itu adalah sudah berlalu, dan sekarang saya akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan ini adalah lebih ke background history mereka. Well, secara hukum ini memang membantu mereka. At least 15 hari ke depan mereka nggak perlu pusing-pusing untuk mendapatkan menjawab panggilan dari tim penyidik di kota Bangkok. Oke, kita lihat nanti apakah ini akan menjadi suatu hal yang baru lagi, ataukah akan menjadi sesuatu hal yang justru malah memberatkan mereka. Karena kalau terbukti mereka adalah ada dugaannya bagian atau ini adalah kasus pembunuhan dan mereka terlibat, tetap akan dikenakan hukuman. Tapi untuk bagian sekarang mereka bisa tenang lah, paling tidak 15 hari ke depan. Thank you very much for watching this video. Aku akan bahas di video berikutnya tentang banyak hal lagi mengenai isu adalah otopsi. Ada salah satu dokter yang digadang-gadang ini adalah dokter yang penuh dengan kejujuran, kredibilitasnya yang sangat baik, dan juga sudah mendapatkan gelar dari kerajaan di Thailand. Gelarnya adalah dokter kunying atau dokter death, kematian. Itu akan aku bahas di video berikutnya. Kenapa kok warga Thailand itu percaya dengan beliau. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.